melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam jumpa kembali sahabat penerobos. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu menjadi teladan. Ya, seperti apa teladannya Tuhan ajarkan buat kita. Mari kita belajar. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan pada saat ini kami belajar kembali daripada Tuhan melalui firman dan kebenaran Tuhan. Mari wahyukan hikmat dan pengertian buat kami mengerti kehendak Tuhan, agar kami boleh menjadi pelakunya dan kami boleh menjadi kesaksian dan menjadi alat bagi pekerjaan-Mu yang mulia. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, kita akan membaca dalam satu ayat di 1 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan 23. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya, Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ada teladan Tuhan Yesus tinggalkan buat kita untuk kita belajar melakukannya. Jadi ada jejak-jejak atau teladan Yesus. Nah saudara, kita belajar akan hal ini bahwa keteladanan adalah prinsip hidup kekristenan. Tuhan Yesus turun ke bumi tujuannya adalah memberi teladan kepada manusia. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Teladan Yesus itu adalah standar yang harus kita ikuti saudara. Ya seperti dikatakan tadi di ayat 20, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, bagi dunia ini adalah kebodohan ketika kita dikatakan berbuat baik dan kita menderita. Dan ketika kita mau menanggungnya, itu adalah kebodohan. Tapi bagi Tuhan itu adalah kekuatan nih saudara. Bagi kita orang percaya itu adalah kekuatan buat kita. Karena Tuhan katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Saudara dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Setelah saudara melakukan pekerjaan baik, saudara harus menderita. Dan untuk itulah kamu dipanggil. Karena justru dalam penderitaanlah Tuhan membentuk saudara untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Melalui proses dan pelatihan. Saudara, jadi apapun yang saudara hadapi dan alami, itu adalah proses yang melatih hidup saudara untuk saudara mengikuti teladan Yesus dan supaya saudara menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi itu saudara yang harus kita lakukan, seperti Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi ada perbuatan baik yang disediakan Tuhan sebelumnya buat saudara dan saya. Setiap bangun pagi hari ada kesempatan demi kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan setelah melakukan pekerjaan baik, maka dikatakan tadi di ayat ke-20, kita harus menderita. Seperti 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, dikatakan bergembira akan hal itu. Akan hal apa yang Tuhan katakan? Bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada janji Tuhan, keselamatan yang akan dinyatakan Tuhan pada zaman akhir. Dan bergembiralah akan janji, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi sekalipun hari ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara perhatikan ayat ini. Dikatakan seketika harus berduka cita. Jadi saudara jangan heran kalau saudara mengalami duka cita. Karena berbagai-bagai pencobaan yang saudara hadapi ketika saudara mengiring Yesus.
Karena itulah yang dikatakan harus kita tanggung. Harus seketika dikatakan kita berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tapi maksud semua itu adalah ayat 7 dikatakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya. Jadi dikatakan maksud tujuan itu yaitu harus menanggung penderitaan seketika lamanya, yaitu karena berbagai-bagai pencobaan. Ada tujuan Tuhan, yaitu untuk dikatakan di sini membuktikan kemurnian imanmu. Tuhan mau melihat kemurnian iman saudara dan saya melalui proses ujian, melalui berbagai-bagai pencobaan. Di situ akan terlihat seberapa kemurnian imanmu. Kemurnian iman berbicara bahwa engkau adalah orang yang mau diajar, engkau adalah orang yang mau dibentuk, engkau adalah orang yang mau dimuridkan, engkau adalah orang yang rendah hati, rela menanggung segala sesuatu dan belajar daripada ketetapan Tuhan. Jadi di situ akan kelihatan kemurnian imanmu. Kalau engkau murni, engkau akan terus maju. Tapi kalau engkau tidak murni, engkau pasti akan terlempar dan engkau akan lari dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Yaitu berbicara tentang proses atau berbagai-bagai pencobaan tadi. Jadi di sini kita belajar saudara, itulah kasih karunia kepada Allah. Dikatakan Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karunia Tuhan berikan bukan hanya percaya, tetapi untuk menderita karena Dia. Jadi Tuhan berikan kepercayaan atau karunia-Nya kepada kita juga untuk menderita. Jadi gak perlu takut. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu akan membuat saudara mengenali kedahsyatan Tuhan. Di situ saudara akan bisa mengenali pertolongannya. Saudara akan mengenali pribadi Tuhan melalui pencobaan demi pencobaan yang ada. Nah itulah saudara, kenalilah Tuhan melalui proses dan pembentukanmu. Dan Tuhan sudah memberi teladan kepada kita untuk harus kita ikuti jejaknya. Yaitu saudara, contohnya saudara kita baca di dalam tadi 1 Petrus 2. Ya di ayat yang ke-22, 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Ini teladan yang Tuhan ajarkan buat kita. Kalau dicaci maki gak balas caci maki saudara. Ketika menderita ia tidak mengancam tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai teladan Yesus, sebagai panutan atau sebagai jejak yang harus kita ikuti ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita teladan demikian. Bahkan kalau kita belajar dari Rasul Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kalau dimaki belajar berkatin orang yang memaki kita. Kalau dianiaya sabar. Kalau difitnah jawab dengan ramah. Nah ini adalah teladan yang diajarkan juga oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Nah saudara, kita mau belajar hari ini dari teladan daripada seorang tokoh hamba Tuhan muda, yaitu yang bernama Timotius ya. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Iya. Jadi Timotius adalah seorang anak binaan daripada Paulus yang dianggap layak karena dia adalah seorang yang baik, seorang yang penuh Roh Kudus sehingga dipercayakan pelayanan kepadanya. Dan dikatakan kebaikan atau teladan atau kebaikan yang diberikan oleh Timotius ini tidak lepas daripada teladan yang diajarkan oleh ibunya Eunike, dan juga ibunya mendapatkan teladan juga dari neneknya Timotius yang bernama Lois. Jadi saudara, tugas kita hari ini memberi keteladanan. Seperti saudara mengikuti teladan Yesus dan nanti anak saudara akan mengikuti teladan saudara, cucu saudara akan mengikuti teladan daripada anak saudara. Begitu, jadi prinsip kehidupan kekristenan adalah keteladanan. Yang Tuhan mau saudara lakukan adalah hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Dan bagaimana saudara bisa menjadi teladan? Mulailah belajar daripada teladan Yesus. Kalau saudara mengikuti teladan Yesus, saudara akan mengimpartasikan kepada anak cucu saudara. Nah ini Tuhan mau kita lakukan. Kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.
Jadi Timotius adalah rasul yang masih muda saudara. Dia adalah seorang hamba Tuhan muda. Dan dikatakan jadilah teladan dalam hal apa bagi orang-orang percaya. Yaitu pertama dalam perkataan. Nah Timotius memberi teladan dalam perkataannya. Perkataannya seperti kalau dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang berbicara, baiklah ia membicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Iya. Jadi berkata-katalah seperti seorang yang menyampaikan firman Tuhan saudara. Tapi gak juga harus ketika ada seorang berkata, aduh aku lagi pusing masalah keuangan, masalah ekonomi, bingung bagaimana harus bertindak dengan ekonomi yang begini. Jangan saudara bilang, jangan kita bilang Matius 6 ayat 33 katakan. Gak usah begitu juga saudara. Tapi saudara berkatalah, percayalah burung aja di udara dipelihara. Burung bunga bangku diberi keindahan. Kita lebih daripada itu semua. Percaya Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Percayalah Tuhan pasti akan, Tuhan tahu setiap masalahmu dan Tuhan pasti akan menolong setiap masalahmu. Nah itu yang harus kita katakan saudara. Perkatakan seperti seorang menyampaikan firman Tuhan. Itulah teladan dalam perkataan kita. Jadi gak boleh lagi keluar perkataan yang sia-sia. Perkataan kotor. Perkataan yang tidak membangun. Perkataan yang tidak mengandung arti. Itu gak boleh lagi kita keluarkan. Nah ya. Jadi teladan dalam perkataan. Teladan juga dalam tingkah laku dan perbuatanmu. Seperti dikatakan Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Iya. Jadi artinya saudara, Tuhan mau saudara dalam tingkah laku dan perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang kita dengar bicara tentang firman Tuhan. Jadi firman yang kita dengar bukan hanya kita dengar, tapi kita harus melakukannya, maka saudara akan menjadi seorang yang bijaksana. Bijaksana seperti seorang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Waktu ada badai, ada banjir melanda, rumah itu tidak akan roboh. Karena ia adalah seorang yang bukan hanya mendengar, tapi ia adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ini Tuhan mau kita lakukan. Ya, karena Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya saudara. Coba kita baca Roma 2 ayat ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi menurut perbuatan saudara, saudara akan dibalas. Jadi ada satu slogan kita. Keputusan saya menentukan tindakan Tuhan terhadap saya. Jadi artinya keputusan saudara hari ini, respon saudara hari ini akan menentukan tindakan Tuhan terhadap saudara dan saya. Jadi dalam tingkah laku dan perbuatan jadilah teladan. Karena Tuhan dikatakan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Satu hari saudara dan saya akan menghadap tata pengadilan Kristus sendiri-sendiri. Dan kita dikatakan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dilakukan kita baik ataupun jahat. Saudara harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu lakukanlah apa yang baik tanpa harus dipengaruhi oleh situasi keadaan yang ada di sekeliling saudara. Orang tidak mau melakukan kebaikan itu udah terserah aja dia, urusan saudara, tetap melakukan pekerjaan baik. Jangan berhenti melakukan kebaikan karena orang lain tidak baik kepada saudara dan saya. Ada orang yang berkata begini, dia on time saudara, dia datang tepat waktunya. Tapi teman-teman lain gak on time, akhirnya dia bilang besok saya terlambat aja, percuma datang cepet-cepet juga yang lain terlambat. Nah itu salah saudara. Jadi kalau saudara mau melakukan pekerjaan baik, tetaplah lakukan pekerjaan baik. Walaupun orang tidak melakukan, tetaplah lakukan pekerjaan baik. Nah itulah adalah karakter. Dan itu adalah saudara saya, harus diputuskan seperti itu. Jadi dikatakan dalam tingkah laku dan perbuatan, yaitu dalam karena apa? Karena Tuhan membalas kita menurut perbuatan kita. Dan kita harus menghadap tata pengadilan Kristus sendiri-sendiri. Dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Matius 6 ayat 27 dikatakan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya yang diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi dikatakan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perhatikan sikap saudara, keputusan saudara, tindakan saudara itu harus dipikir masa-masa. Jangan gegabah, jangan langsung bertindak memutuskan sesuatu sebelum saudara berdoa kepada Tuhan.
Jadi kalau hati panas, maka dikatakan slogan kita, mulut kita harus minggem, diam saudara. Tangan kita juga gak usah tulis status apa-apa saudara di media sosial. Dan saudara harus ada tarik napas dan berdoa. Dan waktu saudara berdoa, serahkan setiap masalahmu, terima prosesnya dan belajar daripada Tuhan. Tuhan akan ajar kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau Tuhan mau kita melakukan sesuatu, lakukan saudara. Maka itu memberi pertumbuhan iman buat saudara dan saya. Pada satu hari ketika saya setelah melakukan pekerjaan baik, yaitu berdoa untuk salah seorang yang sakit di rumah sakit, sampai jam 1 pagi saya baru pulang. Besoknya ada saudara daripada yang saya kunjungin ini marah-marahin saya. Jadi pulang gereja saya dituding-tuding dan dikatakan seorohani kamu, wah begitu saudara kataannya, membuat saya sangat sedih. Saya terima dan sampai di rumah saya nangis, saya sedih banget. Dan pada saat itu tiba-tiba Tuhan ingatkan apa yang sering saya katakan, kalau kamu disakiti, kalau kamu diperlakukan dengan tidak baik, dikatakan kamu beliin makanan kirim ke rumahnya. Saya sering ngomong begitu saudara. Dan pada saat itulah saya coba belajar untuk melakukan ketika Tuhan pada saat itu satu kasih gambaran kepada saya depan saya, Yesus dihadapkan semua orang yang berkata salibkan dia begitu. Dan pada saat itu Yesus diam dan dia berkata Bapa ampuni mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dan itu tiba-tiba diingatkan di depan mata saya dan akhirnya saya bilang iya Tuhan saya mau melakukan. Saya langsung pergi menuju ke rumahnya, saya beli roti goreng, saya lihat dia lagi nangis, saya peluk dia, saya katakan saya mengasihi kamu. Dan berikutnya Tuhan berikan perdamaian. Jadi itulah saudara, Tuhan akan mengajar kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Pada satu hari juga ketika kita pada saat itu mempercayakan ada satu keluarga yang gak punya pekerjaan. Dia adalah orang yang rajin beribadah, tetapi pada satu hari kita mempercayakan kasih modal gitu untuk dia usaha. Tapi ternyata modal-modalnya hilang saudara, gak ada hasilnya. Dan pada saat itu dia yang rajin tiba-tiba gak mau lagi ikut ibadah. Dan satu hari Tuhan suruh saya ke rumahnya. Saya gak ngerti untuk ngapain saya di rumahnya. Tapi pada saat saya sampai di rumahnya, tiba-tiba saya berlutut tersungkur di hadapannya. Saya minta maaf. Saya bilang maafkan saya karena saya membuat kalian tidak lagi datang kepada Tuhan. Saya menangis gitu. Saya minta maaf. Saya bilang datanglah kembali kepada Tuhan. Dan setelah pulang saya garuk kepala. Kok saya yang harus minta maaf? Yang salah siapa? Tiba-tiba Tuhan berbicara sama saya. Engkau baru melakukan itu, tapi apa yang aku lakukan? Aku tidak melakukan hanya seperti yang kau lakukan, tetapi aku memberi nyawaku, kata Tuhan. Aku memberi tubuhku, dagingku tercabik-cabik untuk menyelamatkan mereka orang yang berdosa. Termasuk untuk mereka yang sudah menyalibkan aku. Termasuk mereka yang sudah memahku aku. Termasuk mereka yang meludahi aku. Aku beri nyawaku untuk mereka, kata Tuhan. Itulah mengajar saya bilang Tuhan belum apa-apa. Saya harus alami dan tanggung dibanding apa yang Tuhan Yesus sudah tanggung untuk menyelamatkan saya. Nah inilah saudara, Tuhan akan mengajar saudara banyak hal di tengah setiap masalah yang kau lalui. Yang penting kau mau datang kepada Tuhan, terima prosesmu dan belajarlah daripada Tuhan. Dan waktu Tuhan meminta kau melakukan sesuatu, lakukanlah. Dan kau akan melihat ujung daripada apa yang saudara hadapi adalah damai yang melimpah-limpah. Yang berikutnya saudara, di dalam tingkah laku dan perbuatan kita harus menjadi teladan. Karena dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Iya. Jadi yang Tuhan mau itu bukan hanya imanmu saja, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi yang Tuhan mau adalah mari bertindak, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan dikatakan iman dengan perbuatan itulah yang membawa saudara semakin hari semakin bijaksana. Dan dikatakan 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Iya, dikatakan hiduplah dengan ketakutan selama menumpang di muka bumi ini. Takut apa? Takut untuk melakukan dosa. Takut untuk tidak melakukan ketetapan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi lakukanlah apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga engkau tidak perlu hidup dalam ketakutan. Ya, dikatakan juga dalam Wahyu 2 ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Iya.
Jadi kita baca dari sepanjang tadi ayat-ayat yang kita baca bicara tentang perbuatan kita yang akan menentukan penilaian Tuhan atau hukuman atau berkat Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini bahwa perbuatan kita, dan bukan hanya perbuatan tapi dari Tuhan dikatakan menguji batin dan hati orang. Jadi apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang ada di dalam batinmu itu juga Tuhan tahu dan Tuhan lihat, Tuhan selidiki hati saudara. Maka kenapa Tuhan bilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Dari hatilah segala niat jahat itu datang saudara dan muncul. Jadi oleh karena itu mari jaga hatimu. Jangan biarkan masih ada kepahitan, sakit hati, kecewa menguasai hatimu. Tapi coba kita belajar hati kita penuh dengan ucapan syukur. Setiap proses katakan haleluya. Karena itu adalah proses untuk membentuk saudara menjadi indah pada waktunya. Dan yang dikatakan Wahyu 2 ayat 12. Wahyu 2 ayat 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi kembali bahwa inti daripada semua adalah perbuatan atau kelakuan atau praktek kehidupan saudara atau respon saudara itu yang akan menentukan penilaian Tuhan untuk memberkati saudara. Jadilah teladan bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan saudara. Saudara, Tuhan mau kita menjadi teladan bagi banyak orang. Dan bukan hanya dalam perkataan, dalam perbuatan tapi dikatakan di dalam kasih. Kita tahu dalam 1 Korintus 13 itu bicara tentang kasih. Kasih yang sesungguhnya. Kasih yaitu sabar dan kasih ada banyak dibahas, sudah kita bahas. Sebelumnya bicara tentang karakter kasih. Jadi Tuhan mau saudara jadilah teladan. Dalam perkataan saudara adalah perkataan yang membangun. Biar setiap orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia karena perkataan saudara. Dan bukan hanya perkataan, dalam perbuatan saudara. Mari lakukan apa yang benar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tuhan mengajar saudara, Tuhan membentuk saudara, melatih saudara, dan Tuhan terus memuridkan kita. Tujuannya agar kita bisa praktek. Ya. Jadi praktek bicara tentang respon. Jadi oleh karena itu di setiap kesempatan yang Tuhan berikan melalui proses dan pembentukan, melalui sesama kita, disitulah kita diberi kesempatan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Karena dikatakan perbuatan saudara menunjukkan siapa saudara. Apakah engkau sudah hidup menurut teladan Yesus atau ternyata engkau masih hidup sama dengan dunia? Semua akan bisa dilihat dengan respon saudara. Dengan perbuatan saudara akan diketahui siapa saudara saya. Ada satu slogan kita, respon saya menelanjangi saya di hadapan Tuhan dan orang banyak. Perkataan kita, perbuatan kita menentukan siapa kita. Semua orang bisa melihat siapa saudara bukan hanya dengan karunia yang ada padamu. Tetapi khususnya dengan perkataan saudara, dengan perbuatan saudara orang bisa menilai siapa kita. Ya oleh karena itu perhatikan hal demikian, yaitu perhatikan dalam perkataan, perhatikan dalam perbuatan saudara. Perhatikan di dalam kasih kita, di dalam kesetiaan kita. Coba saudara tunjukkan saudara adalah orang yang setia. Nah ini yang Tuhan mau, berilah teladan dalam hal demikian. Juga dalam kesucian dan ketulusan. Tuhan mau kita menjadi teladan bagi banyak orang. Dan kapan kita bisa tahu bahwa kita sudah menjadi berkat? Pada saat kita dipanggil di depan peti jenazah kita, orang berkata apa tentang kita? Akan orang di sini akan berkata, wah dia ini orangnya sabar. Dia orangnya ramah, dia orangnya baik hati. Semua akan tahu ketika saudara dikatakan dipanggil Tuhan, disitulah orang akan berbicara tentang siapa saudara saya. Jadi oleh karena itu selama kita masih hidup saat ini, jadilah teladan saudara. Biarlah saudara dinilai bukan karena karunia yang ada pada saudara. Ingat Tuhan berkata Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang berkata aku sudah mengusir setan dalam nama Yesus, menumpang tangan atas orang sakit sembuh. Itu yang masuk surga. Tidak saudara. Bukan karena hebatnya kau berdoa. Bukan karena begitu dahsyatnya karunia yang kau miliki. Bukan. Jadi perubahan karakter itu adalah keputusan saudara dan saya. Karunia itu milik Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma. Tapi karakter kita itu adalah keputusan kita. Saudara akan terbentuk karakter ketika saudara membiasakan hidup di dalam ketetapan Tuhan. Itu akan membentuk gaya hidupmu. Maka Tuhan memproses hidup kita hari lepas hari. Ada aja yang berproses kita bilang Tuhan beri kesabaran. Ada aja situasi yang membuat kita tidak sabar. Tujuannya supaya kita dilatih sampai kita menjadi sabar.
Saudara bilang, Tuhan berikan aku damai sejahtera. Tuhan kirim saudara orang-orang yang memaki saudara, menghina saudara, merendahkan saudara, menganiaya saudara. Tuhan kirimkan orang-orang itu untuk melatih saudara agar karakter sukacita itu ada pada saudara. Karakter damai sejahtera itu ada pada saudara dan saya. Saudara punya damai bukan ditentukan oleh situasi keadaan atau orang di sekeliling saudara, tidak. Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan ketetapan-ketetapanku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai dan sukacita kita tidak ada yang bisa menghentikan kalau kita memperhatikan ketetapan Tuhan. Ada banyak orang kehilangan damai karena mereka tidak melakukan ketetapan Tuhan. Kenapa engkau tidak punya damai waktu engkau dimaki? Karena kau belum berkatin orang yang maki. Coba kau praktikkan firman Tuhan. Waktu dimaki memberkati, damaimu akan turun dan menguasai hidupmu. Jadi Tuhan mau jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah teladan sehingga orang berkata, kayak begitu dong ibu itu orangnya. Diapain aja, dia itu tetap senyum. Dia tetap bersuka cita. Dia tetap melakukan kebaikan. Dia mah gak bakal bisa diberhentikan melayani. Orangnya begitu giat dalam melayani. Diapain aja dia tetap melayani karena dia orangnya cinta Tuhan. Nah, perkataan orang di sekeliling saudara itu menentukan siapa saudara saya. Jadi artinya saudara, orang menilai kehidupan saudara dan saya dinilai orang. Jadi kalau orang mengatakan menegur saudara, saudara perlu kita introspeksi diri. Kalau memang teguran itu memang ada pada saudara, saudara misalnya masih orangnya gak sabaran, ya tobat minta Tuhan. Roh Kudus mampukan saya jadi orang sabar. Gak perlu marah saudara. Ketika satu hari pulang dalam satu pelayanan, saya ini melayani, saya tinggalkan suami, saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan anak-anak saya. Saya berpikir karena saya sudah meninggalkan itu semua, saya akan melayani maksimal. Jadi ada orang yang minta saya pelayanan ke sana sini dari pagi sampai malam, saya lakukan aja. Teman-teman yang bersama dengan saya marah, dia bilang saya punya roh kejawen. Saya juga gak ngerti roh kejawen apa. Kalau menurut mereka adalah yang gak bisa nolak tawaran orang, katanya begitu. Jadi pulang dari pelayanan waktu itu dari Lampung, saya dikelilingi oleh teman-teman dan pelayanan itu dan berdoa untuk Tuhan lepaskan saya dari roh ini. Dikatakan roh kejawen keluar. Roh kejawen ini ada pada ibu Lydia, keluar dalam nama Yesus gitu saudara. Saya di tengah-tengah apa yang saya lakukan saudara. Saya bilang Tuhan kalau memang ada roh ini keluarkan dari saya. Tapi kalau tidak aku memberkati mereka dalam nama Yesus. Aman hati saya. Saya gak perlu marah. Saya gak perlu kecewa karena itu. Dan itu Tuhan izinkan, saya hanya perlu berdamai dengan hati saya. Saya cuma perlu terima setiap teguran dan masukan sebagai hal yang positif. Kalau memang demikian biarlah Tuhan ubah saya. Tapi kalau tidak, ngapain hati saya jadi terpancing, saudara jadi marah. Saya hanya perlu melepaskan berkat buat orang itu. Nah begitu saudara, kita mau belajar hari ini. Jadilah teladan bukan hanya dalam perkataan tapi dalam perbuatan juga. Karena kita tadi pelajari bahwa ternyata perbuatan kita akan menentukan penilaian Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan menilai saudara dan menimpakan kembali berkat anugerahnya ketika kita melakukan perbuatan yang benar. Dan juga di dalam kasih jadilah teladan dalam kesetiaan saudara. Jadilah teladan dalam kesucian dan ketulusanmu. Ya demikian Tuhan Yesus berkati saudara, biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui hal-hal demikian tadi. Kita belajar walaupun Timotius masih muda tapi ia sudah memberi teladan. Begitu juga saudara saya, jadilah teladan bagi anak-anak saudara, bagi orang di sekeliling saudara, hiduplah menjadi teladan. Ketika engkau bisa meneladani Yesus sebagai jejak yang harus kita ikuti, maka berikutnya saudara akan mengimpartasikan keteladan itu kepada generasi di bawah kita. Ya kita satukan hati berdoa. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang mungkin hari ini masih belum bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, atau di dalam kasih dan kesetiaan, dalam kesucian kemudian hati. Mungkin saudara belum bisa menjadi teladan hari ini, tapi mari minta Roh Kudus akan mampukan kita untuk menjadi teladan. Mari angkat tanganmu. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap sahabat penerobos yang mendengar firman Tuhan ini dibangkitkan semangat untuk belajar menjadi teladan. Dengan meneladani Engkau sebagai jejak yang kami ikuti, maka kami boleh memberi teladan kepada generasi di bawah kami. Mari Allah Roh Kudus, biarlah kuasa pengurapan daripada Tuhan memampukan kami hidup dan menjadi teladan bagi banyak orang melalui respon-respon kami. Biarlah orang melihat bahwa kami berbeda dengan dunia ini. Terima kasih untuk kuasa dan kemampuan yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima impartasi daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati, tetaplah jadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, kesetiaan dan ketulusan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.